Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pembahasan yang sangat menarik, yaitu latar belakang terjadinya proklamasi, khususnya dalam materi pers membawa kemajuan. Seperti yang telah kita ketahui bersama nih kawan-kawan, pada era globalisasi seperti sekarang ini, pers menjadi salah satu elemen penting bagi masyarakat juga negara. Dikarenakan pers memiliki fungsi sebagai penyedia informasi yang sesuai dengan fakta dan sumber-sumber terpercaya. Secara fungsi, pers juga memiliki peran sebagai media pendidikan, entertainment, juga memiliki fungsi kontrol sosial dalam masyarakat. Selain fungsi-fungsi tersebut, pers juga menjadi elemen terpenting pada saat masyarakat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Nah, sebelum saya melanjutkan kepada pembahasan berikutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih yang dimaksud dengan pers. Pers merupakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan penerbitan berita atau informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik. Media pers yang berupa surat kabar dan majalah memiliki andil yang besar dalam penyebarluasan suara nasionalisme Indonesia. Penerbitan pers didukung oleh para golongan terpelajar yang berprofesi sebagai penulis, wartawan, atau penyiar berita. Pertumbuhan semangat dan kesadaran nasionalis pada waktu itu adalah bahasa-bahasa yang tertulis pada media cetak itu sendiri. Melalui pers, komunikasi dan penyebaran informasi lebih bebas, terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun tanpa membedakan golongan dan kedudukan sosial ekonominya. Pada masa pergerakan, tentunya pers memiliki peranan penting, diantaranya menyebarkan cita-cita mencapai kemerdekaan Indonesia, memperkuat cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, dan membangkitkan semangat perjuangan agar bangsa Indonesia bangkit. Perkembangan pers di Indonesia berkembang pada awal abad ke-20. Para priai baru menuangkan gagasannya melalui pers media cetak mengenai isu-isu perubahan. Isu-isu yang dipopulerkan yaitu terkait dengan peningkatan status sosial rakyat bumi putra dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Di sini, pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Pada saat itu, selain pers ini menjadi suatu penyebaran informasi, juga menjadi sarana komunikasi. Pada bidang media komunikasi massa, waktu itu orang Indonesia sendirilah yang menerbitkan puluhan surat kabar dan majalah. Pada waktu itu, surat kabar serta majalah lebih banyak berisi bahasa-bahasa yang menyerukan agar rakyat Indonesia mulai bangkit dan bersatu padu dalam menghadapi imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme Belanda. Ketika masyarakat sudah bangkit dan mencoba melawan penjajah, sudah pasti kemiskinan, kesengsaraan, dan kesenjangan ekonomi pun perlahan menghilang. Melalui pers juga, perkembangan setiap pergerakan dapat segera diketahui masyarakat, baik masyarakat pergerakan maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, masyarakat mulai sadar betapa pentingnya peran pers dalam membantu perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan. Bila dilihat secara umum, pers mampu memperjuangkan objektivitas, menjadi alat penyalur aspirasi, sebagai lembaga pengawasan, menjadi alat pendidikan, dan juga sebagai upaya untuk penggalangan opini umum. Surat kabar pertama yang teridentifikasi dan diterbitkan oleh bangsa Indonesia adalah Medan Priai oleh Tirto Adi Suryo di tahun 1907. Seiring dengan meningkatnya kesadaran kebangsaan yang aktualisasinya nampak dari semakin banyaknya organisasi pergerakan, maka pers nasional juga semakin menempatkan kedudukannya sebagai alat perjuangan pergerakan. Biasanya tokoh pergerakan terlibat dalam kegiatan jurnalistik, bahkan banyak di antaranya yang memulai aktivitas melalui profesi jurnalis. Pada masa itu, hampir semua organisasi pergerakan memiliki dan menggunakan surat kabar atau majalah untuk menyuarakan ide-ide dan aspirasi perjuangannya. Salah satunya adalah Budi Utomo. Pada awal pertumbuhannya telah mengambil alih Darmo Kondo, yaitu majalah yang sebelumnya dimiliki dan diterbitkan oleh orang Cina, dan akhirnya berubah nama menjadi Pewarta Umum.
dan menjadi pembawa suara Partai Indonesia Raya atau Parindra. Tentunya dari pembahasan yang lumayan panjang, dari awal sampai akhir, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya pers memiliki andil yang sangat besar dalam perjuangan pergerakan nasional. Di antaranya menyadarkan masyarakat atau bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak yang harus diperjuangkan. Selanjutnya membangkitkan dan mengembangkan rasa percaya diri sebagai syarat utama memperoleh kemerdekaan. Membangkitkan dan mengembangkan rasa persatuan juga membuka mata bangsa Indonesia terhadap politik dan praktek kolonial Belanda. Mungkin demikianlah peranan pers nasional sebagai alat perjuangan dengan orientasinya yang mendukung perjuangan pergerakan nasional telah mengambil bagian penting dari episode perjuangan dalam upaya mencapai kemerdekaan. Di samping sebagai wadah di mana ide-ide dan aspirasi organisasi disuarakan, juga telah berperan dalam menyadarkan dan membangkitkan semangat persatuan, juga kesatuan yang kemudian menjadi senjata ampuh melawan politik divide and impera Belanda. Oke, akhirnya pembahasan kita telah selesai nih mengenai pers membawa kemajuan, yaitu latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya Risma Winita meminta maaf bila mana dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Sekali lagi, sampai jumpa and take care everyone.